Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aswati SPD MPD sebagai fasilitator kami. Yang terhormat Bapak Muhajir SPD sebagai pengajar praktik. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi akademik pada kegiatan modul 2.3. Untuk kegiatan hari ini dimulai dengan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Andi Meriam SPD. Ya, beliau adalah guru bahasa Jerman. ya bahasa Jerman. Ya, pertama-tama terima kasih nih Bu Mary sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan rangkaian supervisi akademik, dan hari ini kita mulai dengan pra-observasi. Bagaimana kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik-baik Bu. Ya, jadi Bu Mary jangan khawatir ya, kan kalau selama ini pemikiran kita supervisi akademik itu adalah untuk menilai kekurangan guru. Ya, jadi untuk supervisi akademik yang akan kita laksanakan ini bukan untuk menilai kekurangan Bu Mary sebagai seorang guru, tetapi khususnya untuk membantu Bu Mary untuk mengembangkan potensi yang ada pada Ibu Mary sebagai guru bahasa Jerman. Nah, untuk supervisi akademik ya Bu Mary itu nanti akan terbagi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pra-observasi, ya nanti ini yang akan kita laksanakan nanti. Yang kedua adalah observasi di kelas. Kemudian ada kegiatan pasca observasi, ya Ibu Mary. Nah, kalau saya boleh bertanya nih, nanti Bu Mary pada saat kita observasi di kelas itu akan membawakan materi apa, Bu? Saya akan membawakan materi yang tentang Gestände in der Schule, Sozialen und Zahlen. Yang artinya itu benda-benda yang ada di lingkungan sekolah, perlengkapan di sekolah atau di kelas, dan Zahlen itu artinya angka. Ya. Nah, dari tadi materi yang Ibu Mary sudah bahasakan itu mengenai benda-benda ya, Bu? Iya, benda yang akan diberikan materi kepada kelas berapa, Bu? Kelas 1. Oh, kelas Ya, 1. pengenalan benda-benda. Oh, pengenalan benda-benda. Nah, apa ya tujuan pembelajaran yang Bu Mary akan capai pada materi pengenalan benda-benda tersebut, Bu? Di sini tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan di dalam kelas, yang pertama itu siswa dapat mengenali benda-benda yang ada di lingkungan sekolah maupun di kelas. Yang kedua itu siswa dapat mengenali perlengkapan yang ada di dalam kelas. Yang ketiga itu siswa dapat mengenali informasi yang penting yang ada di dalam teks. Yang kemudian yang selanjutnya itu siswa dapat mengetahui angka dalam bahasa Jerman. Yang selanjutnya itu siswa dapat memberikan informasi dalam bentuk teks bahasa Jerman. Ya, jadi Ibu Mary mengharapkan siswa bukan hanya bisa mengenali benda-benda, tapi sudah bisa menyebutkan angka dalam bahasa Jerman. Ya. Nah, apa nih area pengembangan yang Bu Mary hendak capai pada praobservasi kita? Di sini area pengembangannya itu ada 2 dan memiliki beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu pengembangan diri peserta didik. Di sini pengembangan diri peserta didik memiliki beberapa bagian. Yang pertama mental. Mentalnya itu bagaimana cara siswa tersebut cara berpikir, mengeluarkan pendapat dalam diskusi atau segala macamnya. Yang kedua tentang sosial. Sosialnya ini dinilai adalah cara mengomunikasikan atau berkomunikasi dengan teman-teman sejawatnya. Yang selanjutnya adalah spiritual. Spiritual ini setiap siswa kan memiliki beda-beda setiap orang. Yang selanjutnya adalah emosionalnya. Emosionalnya di sini kan artinya pada saat mengeluarkan pendapat kan di sini siswa ada yang tinggi rasa emosionalnya. Jadi di sini ada tujuannya adalah untuk mengimbangi bagaimana cara siswa itu mengimbangi emosinya, menerima pendapat dari teman ketika berdiskusi atau memberikan pendapat atau
apa ya, cara berbicaranya dengan juga teman bagaimana agar itu emosinya tidak terlalu apa ya, terlalu bagaimana, iya terlalu meluap. Karena kalau pada saat diskusi otomatis itu ada sebagian kelompok yang ada emosinya itu yang tidak menerima pendapat dari temannya. Jadi itu. Yang kedua adalah pengembangan potensi diri, potensi peserta didik. Di sini juga memiliki bagian. Yang pertama itu membangun keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua itu memberikan motivasi intrinsik. Yang ketiga itu memberikan pola pikir yang positif. Oh iya, kan ini bahasa Jerman bukan bahasa yang anak-anak sering pakai di kesehariannya. Nah, ada tidak Ibu Mary mendapatkan kesulitan ketika di dalam kelas dalam mengajarkan bahasa Jerman ini? Iya, saya punya banyak kesulitan ya, karena ini bahasa Jerman baru awal dipelajari di SMA di kelas 1. Karena di SMP itu tidak dipelajari, hanya di SMA di kelas 1. Di sini kesulitan saya itu bagaimana caranya itu supaya siswa itu juga tertarik dari mata pelajaran saya khusus bahasa Jerman. Jadi yang pertama itu saya mengenalkan dulu yang namanya kosakata. Sesuai dengan juga bahasa Inggris ya, kalau kita ingin mengetahui berbahasa Inggris itu harus memperbanyak kosakata. Seperti itu juga. Kemudian setelahnya nanti saya juga memperkenalkan bagaimana cara memperkenalkan diri di depan teman-temannya dalam menggunakan bahasa Jerman. Itu hanya dasar-dasar dulu ya saya untuk memperkenalkan ke siswa supaya ada daya tariknya. Oh ternyata bahasa Jerman itu sesuai dengan penulisan dengan bacaannya. Seperti itu. Ya, luar biasa menarik ini yang Ibu Mary ungkapkan supaya anak-anak bisa tertarik dengan bahasa Jerman. Yang mulai mungkin ya mereka harus bisa dulu memperbanyak kosakata-katanya dulu. Nah, kira-kira nih strategi apa nih yang Ibu Mary akan laksanakan untuk mencapai tadi supaya siswa bisa menguasai banyak kosakata ya, apalagi tadi tujuan pembelajarannya kan supaya bisa mengenali ini kan benar-benar pintar. Bagaimana itu apa strategi yang akan dilaksanakan? Strateginya itu yang pertama saya akan mengajarkan sesuai dengan bahan yang nanti saya ajarkan dalam kelas sesuai dengan RPP. Yang kedua itu mempersiapkan alat peraga yang dibutuhkan jika diperlukan. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan dan arahan yang dapat merangsang supaya siswa itu lebih aktif dalam belajar. Yang terakhir adalah melihat keadaan siswa di dalam kelas. Itu strateginya. Ya, saya kira luar biasa tadi yang Ibu Mary sampaikan strateginya. Ibu Mary sudah menyiapkan RPP-nya, kemudian sudah menyiapkan alat peraga. Nah, kalau bisa tahu ini alat peraga apa nih yang akan Ibu Mary gunakan besok? Alat peraganya itu kalau saya biasa gunakan untuk materi selanjutnya itu media gambar. Karena media gambarnya di sini saya ingin melihat sampai di mana kosakata tersebut siswa yang menguasai bahasa Jerman. Yang kedua itu pendekatannya. Pendekatan saya gunakan itu pendekatan saintifik. Karena pendekatan saintifik di sini saya melihat sangat bagus karena ada yang namanya mengamati, menalar, memberikan informasi dan yang terakhir itu mengomunikasikan, berkomunikasi, dapat memberikan siswa itu lebih bisa berbicara dengan teman. Jadi tadi alat peraganya yang berupa gambar ya, karena dengan gambar misalnya memang anak-anak sih akan lebih cepat paham ya, dari disebutkan saja tanpa lihat gambarnya. Nah, untuk kira-kira nih kapan nih kira-kira Ibu Mary siap nih untuk kita observasi untuk menjalankan sumpah yang telah Ibu Mary rencanakan ini? Insya Allah hari Senin ya Bu. Hari Senin. Ya, karena sementara juga saya sudah mempersiapkan RPP-nya. Oh iya. Jadi insya Allah hari Senin kita akan bertemu lagi untuk observasi di sini. Saya hanya ingin melihat, oh iya Ibu Mary apakah sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu Mary rencanakan. Jadi bukan mau melihat kekurangan atau apa ya Bu, cuma saya mau saling sharing apa yang sudah saya dapatkan. Kemudian saya akan berbagi dengan Ibu Mary. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht's euch? Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk di materi, Ibu mau absen dulu ya. Ya, oke. Dengarkan namanya. Oh iya. Apa ya? Amelia. Nurul Nadia. Hadir, Bu. Oke, hadir. Siti. Oke. Retno. Ada. Risna. Apakah ada perasaannya yang lagi galau, lagi senang sesuai dengan gambarnya ya? Oke, dari sana dulu dari Iqbal, kita suruh pilih yang mana sesuai dengan perasaan hari ini. Silahkan dipilih, satu saja diambil. Yang mengungkapkan perasaan itu, oke, terima kasih. Kita lanjut ke Aidil. Mengungkapkan perasaan yang mana gambar ini? Apakah lagi sedang marah, lagi jatuh cinta, lagi bahagia, lagi sedih? Oke, lagi bahagia. Ada dua sini lagi pura-pura bahagia. Oke, kita lanjut lagi ke Nurul Nadia. Pilih salah satunya nah, yang mana yang menurut kalian menurut perasaan mengungkapkan perasaan bahwa ini yang mana? Apakah lagi sedang marah, lagi jatuh cinta, lagi? Oke. Selanjutnya lagi Dewa. Pilih salah satunya nah. Silakan nah, pilih. Jadi ini mau marah mau. Oke, ini adalah gambar-gambar yang mengungkapkan perasaan kalian pada hari ini. Dan ternyata ada yang merasa lagi bahagia, lagi galau, lagi marah, lagi sedih, lagi diam, lagi dan seterusnya. Sekarang Ibu minta supaya yang lagi sedih, yang lagi marah, yang lagi malu, ada obatnya. Mau tahu caranya obatnya itu? Ayo kita menyanyi dulu supaya hati yang lagi sedih bisa kembali senang mengikuti temannya yang lagi bahagia pada hari ini. Oke? Saya tulis dulu ya lagunya ya. Sebentar ikuti Ibu ya. Supaya yang lagi sedih itu semakin bahagia lagi. Oke? Tunggu dulu. Oke, udah tahu bacaannya? Sudah. Ibu hitung ya, setelah Ibu baru kalian. Oke? Satu, dua, tiga. Guten Morgen, guten Morgen. Hallo, wie geht's? Guten Morgen, guten Morgen. Hallo, wie geht's? Danke prima gut, danke prima gut, danke prima gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang hatinya sudah tenang ya, sudah bahagia ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke, tujuan pembelajaran itu adalah siswa dapat mengenali benda-benda atau perlengkapan di sekolah. Kedua, siswa dapat mengenali benda-benda yang ada di kelas ini. Yang ketiga, siswa dapat mendapatkan informasi dari luar kelas atau di sekolah tentang bahasa Jerman. Gegenstände in der Schule. Gegenstände in der Schule und Schuhe dan Sachen. Ini adalah materi yang
Ibu jelaskan sebentar. Tetapi kita dulu harus tahu materinya itu tentang arti dari Gegenstände in der Schule und Schulen Zahlen. Itu adalah benda-benda yang ada di kelas maupun di luar sekolah dengan perlengkapan-perlengkapan apa saja contohnya. Seperti benda-benda yang ada di kelas, saya kasih ibu contohnya seperti kipas angin. Itu benda, itu termasuk benda ya, kipas angin. Kemudian ini spidol juga, ini termasuk benda yang ada di dalam kelas. Tetapi kalau di luar kelas itu seperti motor, parkiran dan segalanya. Oke, sudah paham? Sudah mengerti? Oke, sekarang ibu ingin meminta kalian apa ya? Ibu akan menjelaskan sedikit bayangan tentang bestimmte und bestimmte. Tapi sebenarnya ini ada juga sangkut pautnya dengan bestimmte dengan unbestimmte ya. Bestimmte dan unbestimmte. Artikel. Ini adalah pengenalan, artinya bestimmte artinya adalah yang berkelompok. Berkelompok. Silahkan berkelompok. Berapa orang semuanya jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bagi berapa? Bagi 3 kelompok. Coba bagi kelompok. Sini 1, sini 2, ini 3. Oke, silakan bergabung dulu nak, bergabung. Ke sini ya Iqbal, ke sini nak, ke sini. Ambil, tidak usah meja, kursi saja. Kursi saja, ambil di kursi. Kamu Oke, kita dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 mewakili. Siapa yang ingin mengisi gambar pertama, kemudian bergiliran lagi nomor kedua dan ketiga. Silahkan di kelompok 1 ditempel. Ini Masya Allah. Yang mana ini? Apa ini? Bahasa Indonesianya Tasche. Tempat yang mana? Ya silahkan tempel. Oke sih, sekarang selanjutnya temannya yang lain lagi. Oke, sama lagi. Tempat kedua, silakan ya tempat kedua. Satu orang ya, satu orang. Oke, selanjutnya gambar ketiga. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Silakan isi gambar yang selanjutnya. Ya, yang gambar kedua, kelompok kedua. Oke, yang selanjutnya gambar ketiga. Kita lanjut di kelompok tiga, silakan isi. Oke, silakan selanjutnya. Yang lain silakan. Masih ada dua, Sanfi. Oke, Sanfi nak, silakan isi. Oke, perhatikan. Ya, sudah tidak ada suara selain ibu ya. Silakan perhatikan. Samsul, silakan perhatikan nak, perhatikan. Kita perhatikan semua di kelompok 1. Saya mau tanya di kelompok 4. Apakah benar tas itu bahasa Jermannya Tasche? Sudah benar? Sudah benar. Oke, kalau bahasa Jermannya Kleber, sudah benar? Sudah benar. Sudah benar. Kalau kunci bahasa Jermannya Schert, sudah benar? Sudah benar. Ternyata di kelompok 1 itu sudah benar bahasa Jermannya dalam benda-benda Tasche, lem dengan gunting. Sekarang selanjutnya kelompok 1 saya mau tanyakan, apakah di kelompok 2 sudah benar bahasa Jermannya spidol itu white ball stick? Benar. Sudah benar? Benar. Benar atau benar? Benar. Oke, kalau pulpen bahasa Jermannya Fuller sudah benar? Benar. Kalau kamu sudah benar, kamu? Benar. Oke, ternyata kelompok 1 dan kelompok 2
kalian masing-masing tas ya, masing-masing tas kalian tulis apa saja yang kalian bawa. Oh, boleh. Tulis di kertas lembar, tulis nama dan bahasa Jermannya apa. Sudah mengerti? Oke, silahkan. Itu ibu akan menjelaskan kembali bahwa materi, perhatikan Dewa, bahwa materi kita itu adalah Gegenstände in der Schule und Schulsprachensachen. Itu adalah materi yang dibahas untuk hari ini, yang artinya adalah pengenalan benda-benda yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu materi pada hari ini yang sudah dibahas. Contohnya ada di atas seperti benda tas, lem, gunting. Itu benda-benda yang ada di dalam kelas. Coba simpulkan satu orang saja. Apakah materinya ini menyenangkan atau masih ada tambahan yang perlu ditambahkan? Coba simpulkan berkata-kata lalu sedikit dalam menggunakan bahasa Indonesia saja. Nanti bahasa Jermannya coba Sarul Ijar. Silahkan simpulkan Nah. Menurut saya pelajaran hari ini terasa menyenangkan dikarenakan kita dapat mempelajari berbagai macam bahasa Jerman tentang benda-benda yang ada di sekolah. Iya, betul sekali. Ini memberikan kalian refleksi. Refleksi itu artinya menuliskan bagaimana tanggapan kalian tentang materi hari ini. Tulis di dalam kertas itu yang tadi ya, yang saya bagikan. Iya, yang saya bagikan tadi yang warna-warni. Tolong bagikan di temannya lagi satu. Bisa dia tulis tantangannya apa? Tantangan buat pembelajaran tadi ya. Misalnya tantangannya itu bukan susah, sebenarnya perhatian dan kamu bisa juga. Atau bisa ditulis apa saja videonya. Apa kamu? Aku ya. Yang lain lagi satu orang. Nah, jangan di bawahnya lagi. Ya, dia kena ya. Tuh. Silakan selanjutnya dan seterusnya ya. Oke, silakan selanjutnya sini ada satu dan dua. Bagikan Nah Aidil, dengarkan. Mata pelajaran pada hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Dari refleksi dari siapa Nak? Aidil. Bagaimana kalian supaya saya minta ibu untuk memberikan satu saja orang untuk kedepannya, misalnya adakah solusi atau saran bagaimana lagi untuk membawakan materi, apakah masih ada masukan dari kalian untuk saya atau dari kalian, siapa yang mau memberikan masukan kepada ibu bahwa ibu kekurangannya di sini masih ada yang mau perlu tambahkan materinya? Ada yang mau tambahkan? Tidak ada, sudah memuaskan? Sudah menyenangkan? Kalau selanjutnya kita langkah bagusnya seperti ini membuat media. Oke, nanti materi selanjutnya ya. Oke, sampai di sini sudah mengerti semua? Kalau begitu ibu ucapkan banyak terima kasih Dankeschön, atau bisa juga Bitteschön. Ibu ucapkan banyak terima kasih Dankeschön. Kita ketemu minggu depan. Auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Mary? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Ibu Mary tidak sibuk hari ini. Iya, tidak juga. Jadi ya maaf ini mengharapkan waktu Ibu Mary sebentar. Kan kemarin kita sudah mengadakan supervisi akademik ya Bu. Iya, Kita sudah
melalui dua tahap. Yang pertama itu adalah praobservasi, yang kedua observasinya, dan yang terakhir ini kita akan masuk pada sesi pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini kita akan berbincang-bincang tentang apa ini yang Ibu Mary telah lakukan di observasi kemarin dengan teknik coaching. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mary kemarin setelah di observasi? Perasaan saya lebih lega setelah mengajar kemarin karena memang ada persiapan ya. Persiapannya itu sesuai dengan apa yang saya siapkan untuk mengajar di dalam kelas. Ada seperti keseharian saya mengajar di sebelumnya ya. Sebelumnya itu tidak ada persiapan. Maksudnya tidak ada persiapan di sini, yaitu saya membuat RPP di rumah, tetapi sesampai di kelas itu tidak sesuai dengan RPP yang saya buat karena kondisi dan situasi di kelas itu tidak memadai. Jadi kemarin karena kita sudah mempersiapkannya, jadi Mary merasa saya bisa lebih nyaman untuk mengajar. Jadi observasi kemarin tidak merasa terbebani ya. Saya sih berharap Ibu Mary tidak terbebani kemarin observasi, justru merasa benar. Saya sangat bersyukur. Nah, dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Ibu Mary harapkan dari perbincangan kita? Saya mengharapkan adanya perbaikan proses mengajar. Setelah kemarin saya mengajar, mungkin saya meminta kepada Ibu untuk memasukkan proses belajar yang lebih menarik, yang menyenangkan, karena menurut saya mungkin Ibu lebih berpengalaman ya dibandingkan saya. Jadi pengharapan saya adalah masukan perbaikan proses dalam mengajar. Kalau saya lihat kemarin Bu Mary mengajar itu sudah luar biasa sebenarnya. Justru saya juga banyak belajar dari cara Ibu Mary menyampaikan materi kepada anak-anak. Nah, kalau kemarin kita lihat nih observasi yang dilakukan, apakah strategi yang Ibu Mary sudah kita rencanakan pada saat kita observasi itu sudah terlaksana semua? Oh, strategi itu sudah dilaksanakan, tetapi perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Karena misalnya anak-anak menulis nama-nama benda, tetapi maksud penjelasan yang dipaparkan yang di kelas itu, maksud saya adalah artikelnya. Bagaimana anak-anak itu menentukan artikel nama-nama benda, apakah artikelnya masuk di maskulin, neutral atau feminin. Jadi kemarin walaupun masih ada ya yang merasa masih ada yang kurang, karena masih ada yang anak-anak belum match lah antara apa yang diharapkan dengan yang anak-anak sampaikan. Kalau dari tujuan belajar, apakah sudah kemarin itu sudah tercapai semua? Ya, alhamdulillah tujuan pembelajarannya sudah mencapai, karena tujuan pembelajaran itu ada beberapa ya. Yang pertama itu mengenali nama-nama yang ada di dalam kelas, nama-nama benda ya. Yang kedua perlengkapan, mengenali perlengkapan yang ada di dalam kelas. Yang ketiga mencari informasi dalam bahasa Jerman tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Kalau kemarin kan tentunya kalau saya lihat juga itu sudah semua tercover ya, sudah tercapai kemarin. Misalnya juga anak-anak sudah bisa menyebutkan benda dalam bahasa Jerman, dia sudah bisa melihat di sekelilingnya apa dan bisa mengucapkannya dalam bahasa Jerman. Nah, kemarin yang Ibu rasakan nih, hal baik apa yang Ibu Mary sudah rasakan baik? Nanti ini sudah baik nih, saya nanti mau teruskan di pembelajaran selanjutnya. Itu hal yang baiknya itu karena adanya persiapan ya, itu perlu yang dipertahankan. Yang kedua itu kondisi kelas, bagaimana cara mencairkan suasana di dalam kelas. Yang ketiga itu tentang proses pembelajaran menggunakan aplikasi. Kemarin ya itu yang tadi yang sudah menarik ya, kemarin saya juga lihat Ibu Mary sudah menggunakan media yang digunakan itu lebih anak-anak juga lebih termotivasi lagi. Nah, kalau itu tadi hal yang menarik. Nah, kalau ada tidak yang Ibu Mary merasa saya masih kurangnya di sini? Yang ada sedikit tentang itu, ada sebagian anak-anak yang masih belum menangkap apa yang saya paparkan tentang media gambar. Hanya mematokkan sama teman-teman kelompoknya. Maksud tujuan saya itu adalah
membuat kelompok itu supaya dia berkolaborasi bagaimana caranya, apakah itu benda itu namanya seperti ini dalam bahasa Jerman seperti ini. Nah, yang kekurangan tadi itu Bu Mary ada nggak upaya-upaya apa nih yang rasa Bu Mary, oh ini kira-kira kalau saya lakukan ini bisa membantu anak-anak untuk memahami pembelajaran kemarin, apa yang Bu Mary akan melaksanakan pada mereka? Yaitu yang pertama mungkin saya ingin menyuruh anak-anak dulu menghafal ya, karena kalau tidak ada penghafalan mungkin dia tidak tahu apakah nama benda ini apa bahasa Jermannya. Mungkin seperti itu di awal sebelum pembelajaran selanjutnya, mungkin seperti itu dengan penguasaan kosakatanya juga seperti itu. Adakah trik-trik nih Bu Mary ini sendiri kan sebagai berbangsa Jerman untuk bisa menghafal dengan cara cepat, ada tidak yang bisa Ibu bagikan ke siswa triknya? Triknya itu seperti saya suruh anak-anak itu kan anak-anak masing-masing punya kamar. Ya. Nah, di situ saya meminta anak-anak itu mencari dulu nama-nama benda yang ada di dalam isi kamarnya. Kemudian nama dalam bahasa Jerman itu ditempelkan di benda itu. Jadi pada saat dia bangun dia langsung melihat lagi, oh ternyata bahasa Jermannya televisi ini, seperti itu. Dan itu kan bisa cepat menangkap anak-anak terserap di dalam otaknya bahwa bahasa Jermannya televisi seperti ini, seperti itu. Iya, saya kira menarik ya Bu. Kalau Iya. misalnya, ya kayak sama juga mungkin dengan bahasa Inggris nih. Iya. Kalau misalnya memang kita mau banyak pembendaharaan, ya bisa juga seperti itu, benda yang kita mau pelajari kita tempelkan. Ya, tempelkan nama-namanya sehingga kapanpun kita bisa lihat, oh ya ini. Iya. Jadi dengan sendirinya tidak langsung Mencari lagi. maksudnya menghafalnya itu bukan dipaksa untuk menghafal, Iya, tapi karena betul. sering dilihat, Iya. sering dibaca, Makanya itu bisa. Nah, untuk di kelas sendiri ada tidak yang untuk Bu Mary punya ide apa nih di dalam kelas supaya anak-anak juga bisa cepat menghafalnya? Apakah trik itu bisa dimanfaatkan juga dalam kelas? Ya bisa juga, karena itu juga kan salah satu apa ya, penghafalan yang cepat ya, cepat murid-murid itu simpan di dalam otaknya, karena pada saat dia masuk di kelas langsung ketemu dengan meja, dengan bangku, kan langsung dia lihat, oh bahasa Jermannya meja adalah ini, dan seperti itu, dan tidak mencari lagi yang di dalam kamus, oh bahasa Jermannya ini, bahasa Jermannya ini, seperti itu. Kapan kira-kira Bu Mary mau menerapkan ini? Misalnya, oh anak-anak kapan bisa Bu Mary tempelkan di benda-benda ini bahasa Jermannya? Mungkin semester depan ya Bu, sesuai dengan adanya materi selanjutnya, karena sementara anak-anak sudah selesai pembelajaran bahasa Jermannya, mungkin semester depan sudah terlaksana. Iya, oh ya, karena anak-anak sekarang sudah semester ini, ya rencana semester depan, ya Ibu Mary akan melaksanakan seperti itu, jadi menempelkan di dalam ini. Saya kira itu hal yang menarik juga, karena kan di kelas biasanya lihat, oh belum ada, dan biasanya kan kalau biologi ya, di biologi biasa pohon, ditempel apa, dengan bahasanya ini Jerman, oh nanti bukan cuma mungkin siswa, di guru juga, yang saya misalnya nih masuk di kelas, masuk di kelas, wah, oh jendela, bisa Jerman juga seperti ini. Saya kira itu juga yang sangat menarik. Nah, kira-kira dari hal itu apa yang dikatakan keberhasilan Bu Mary? Kapan Bu Mary masa ya, anak saya itu nih pembinaan kosakatanya sudah banyak. Apa yang dikatakan keberhasilannya? Indikator keberhasilannya itu karena saya melihat anak-anak mulai menyukai ya bahasa Jerman. Karena padahal ini bahasa Jerman kan baru diterapkan di kelas 1 SMA. Di SMP dengan SD kan tidak. Jadi keberhasilannya itu sudah luar biasa karena sudah ada rasa ingin mengetahui apa itu bahasa Jerman selain bahasa Inggris. Dan siapa orang-orang yang Ibu Mary harapkan bisa mendukung program yang Ibu Mary laksanakan? Yang saya harapkan itu adalah teman-teman NJP, kemudian guru-guru yang sudah banyak pengalamannya yang di sekolah, dan yang utama juga adalah siswa yang harus dilibatkan. Jadi mungkin ya dari tadi kan Ibu Mary sudah ada satu program nih. Nanti untuk pembenaran kosakata rencananya ke depan kita tempelkan ini di kelas. Kita mungkin cantik ditempel di mana kosakata bahasa Jerman.
Itu mungkin juga bisa nanti mungkin ada masukan lagi kalau mungkin Bu Mary mungkin ada apalagi nih Bi. Iya, Mungkin seperti ya itu. untuk pelaksanaannya Ya. di sekolah Ibu Mary butuh bantuan support siswa untuk bisa mendukung ini juga sedemikian. Nah kira-kira dari observasi kemarin ada nggak hal yang buat Bu Mary masih merasa mengganjal di hati, apa ini anunya perasaannya dari observasi kemarin? Ya masih mungkin masih ada yang merasa mengganjal. Saya meminta kepada ibu masukan-masukan proses pembelajaran mengajar, karena menurut saya mungkin ibu bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, menarik, karena apalagi ibu kan CGPD lebih banyak berpengalamannya, jadi mungkin seperti itu. Saya kira kita sama nih Bu Mary ya. Tapi saja ini maksudnya hal yang luar biasa kan tadi Bu Mary sudah memberikan suatu program. Saya apresiasi dengan program yang dilaksanakan tadi itu yang menempelkan benda itu kan tiba-tiba terpikir aja di dari wawancara kita sebenarnya dari awalan tidak pernah terpikir. Oh ya ada ide itu sudah luar biasa Bu Mary, itu sudah luar biasa Ibu Mary. Sudah kemarin juga Ibu Mary sudah melaksanakan sebenarnya pembelajaran sosial emosional tanpa Ibu Mary sadari sebenarnya itu sudah luar biasa. Ibu Mary sudah memberikan kepada anak-anak di awal pembelajaran emotikon, perasaannya anak-anak sekarang seperti apa, itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Ibu memberikan emotikon anak-anak, oh iya, dan perasaannya seperti apa, yang bahagia. Ibu juga sudah melaksanakan kemarin ice breaking-nya anak-anak dalam bentuk menyanyi untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi itu sebenarnya sudah luar biasa Bu, itu sudah sangat hebat. Apalagi di Mary ini sudah lulus nih angkatan angkatan 9, nanti akan lebih banyak lagi ilmu yang ibu dapat, nanti lebih banyak ilmu yang dapat, lebih banyak lagi hal yang ibu bisa share bukan juga kepada siswa, juga kepada teman guru seperti ini ya. Nah kemudian mengenai kemarin kan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana ini tanggapan Bu Mary kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu sudah lama saya dengar, tapi belum saya ketahui. Artinya pembelajaran diferensiasi sini itu kan perbedaan. Perbedaan kita kan memiliki latar belakang yang berbeda. Orang yang mengajar pun juga memiliki yang berbeda. Sehingga masih perlu mencari informasi tentang pembelajaran diferensiasi. Iya, betul. Nah, Ibu Mary sudah mau nih sudah ada gambaran. Kemarin juga kita sudah diskusi itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, different, berbeda. Apa yang berbeda? Siapa sebenarnya yang berbeda? Ibu Mary sudah, oh ya siswa kita yang berbeda. Nah ya, berbeda ini mau diapakan? Berbeda. Nah, bagaimana ini? Apa yang Ibu Mary akan lakukan untuk lebih tahu lagi nih tentang pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada langkah-langkah yang Ibu Mary akan lakukan untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama itu mungkin saya memperbanyak sharing ya Bu, sharing dengan guru-guru yang memiliki banyak pengalaman, termasuk ibu ya. Akan nanti kita sharing-sharing, sudah ada ide seperti ini, pembelajaran diferensiasi bisa lagi dimasukkan dalam proses mengajar, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan sosial media? Apa Ibu Mary aktif sekarang di sosial media? Alhamdulillah masih aktif. Biasa juga saya mencari informasi pembelajaran di YouTube, termasuk juga mengikuti pelatihan. Tetapi sampai sekarang ini masih sedikit-sedikit saya terapkan di dalam kelas dalam proses mengajarnya, karena kita juga harus melihat dulu situasi kondisi apakah itu memadai menggunakan proses pembelajaran seperti itu di kelas atau tidak, seperti itu. Saya kira itu sudah sangat bagus Ibu Mary untuk mengetahui pembelajaran berdiferensiasi apa seperti itu apa. Nanti kita lanjutkan sharingnya. Terus Ibu Mary juga sudah bisa nonton di YouTube, Ibu Mary sudah bisa untuk mencari YouTube. Kemudian nanti Ibu Mary akan lebih mendalam lagi mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, karena Ibu Mary sudah lulus di angkatan 9. Insya Allah. Itu sudah ada, tapi Ibu Mary sudah bagus nih karena sudah ada dasar. Nanti sudah masuk di modul tentang pembelajaran diferensiasi sudah, oh ya
saya sudah pernah mengalami proses ini, sudah ada bayangan sedikit ya. Kemudian apa rencana Bu Mary tentang pengembangan diri? Pengembangan diri itu yang pertama mungkin saya mengikuti pelatihan ya, pelatihan termasuk mengikuti di MGP. Tapi sekarang saat ini kan MGP bahasa Jerman itu vakum ya Bu, karena saya tidak tahu juga alasannya kenapa tidak terlaksana. Tapi saya juga mencari informasi pelatihan-pelatihan di luar selain MGP. Yang kedua itu tujuannya. Tujuannya itu bagaimana siswa itu mudah mencapai tujuan pembelajaran. Dengan cara itu mencari informasi ya di YouTube atau di teman-teman, bagaimana caranya supaya itu siswa mudah memahami tujuan pembelajaran. Saya kira bagus sekali. Jadi mungkin Bu Mary ya sudah aktif ya, apalagi kita di sekolah kan selama ini untuk pelatihan kita sering sharing. Kita aktif di, walaupun misalnya kita tidak aktif di MGMP kabupaten, tapi kita punya grup MGMP Indonesia. Kalau saya sendiri kimia ya Bu, mungkin Bu Mary ya, kita aktif bukan hanya di MGMP kabupaten, tapi di MGMP kalau saya sendiri di MGMP kimia se-Indonesia. Jadi di sana kan ada sharing-sharing juga mengenai pelatihan, mengenai media ajar, segala macam bisa kita dapatkan. Bahasa Jerman barangkali ada seperti itu juga. Iya ada Bu, cuman kalau yang dibuat sana itu bukan tentang pembelajaran yang di SMA, malahan tentang perkuliahan. Jadi terlalu menjauh karena di perkuliahan itu kan beda dengan di SMA. Iya. Tapi setidaknya mesti ilmunya bisa didapat itu, informasinya, materinya bisa untuk mengupgrade ilmu, apa hal yang baru yang bisa didapatkan. Nah setelah perbincangan kita ini, apa yang Bu Mary rasakan? Yang saya rasakan ya alhamdulillah ya ada masukan ya, oh ternyata seperti ini dalam proses pembelajaran seperti ini, dan saya sangat berterima kasih pada Ibu karena sudah sering sharing masalah diferensiasi pembelajaran, bagaimana seperti itu, kemudian tentang proses mengajar di dalam kelas juga saya sudah sangat ternyata kesalahan saya seperti ini, masih perlu diperbaiki. Ternyata anak-anak seperti ini harusnya dikembangkan lagi cara belajarnya. Yang pertama itu kita memberikan dulu emoticon ya, bagaimana apakah perasaannya anak-anak itu sedih, senang. Nah disitulah kita mengetahui, sehingga kita harus membuatnya yang sedih itu menjadi senang supaya pembelajarannya itu dia cepat menarik ya tangkapannya pembelajarannya, bahwa karena hatinya itu sudah tidak sedih lagi. Kita dengan memberikan lagu-lagu, menyanyi-nyanyi awal dari pembelajaran sebelum memasuki materi. Ya, saya kira sudah sangat bagus Bu Mary, kita sama-sama terus saling belajar, saling tetap tidak sampai hanya di tahap saya sudah merasa puas dengan apa yang sudah saya miliki, tetapi ada semangat untuk terus belajar, untuk menggali ilmu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Mary, sudah lulus di angkatan 9, calon guru penggerak. Kedepannya semoga kita bisa saling membantu untuk mengembangkan pendidikan yang ada di sekolah kita. Saya kira cukup sekian kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.